Salam Mangrover. Halo Tears, bertemu lagi dengan kami Kemang Tears Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi webinar peringatan Hari Hutan Nasional, di mana Kemang Tears Jakarta menjadi salah satu narasumber saat itu. Kegiatan webinar ini diadakan oleh Hutan Itu Indonesia, tepatnya pada tanggal 27 September 2020 lalu. Kemang Tears Jakarta pada saat itu membawakan judul yaitu bukan sekedar berwisata di ekowisata mangrove. Oke, sebelum kita bahas materinya nih teman-teman, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel Kemang Tears Jakarta, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video kami, karena itu bentuk support teman-teman untuk kami membuat video bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Materi kita awali dengan fun fact mangrove. Nah, kita sebelum membahas tentang ekowisata lebih lanjut nih teman-teman, kita membahas sedikit apa sih hal-hal unik yang dimiliki oleh mangrove, khususnya mangrove Indonesia ya. Oke, yang pertama adalah hutan mangrove Indonesia merupakan hutan mangrove terluas di dunia. Kurang lebih 3,3 juta hektar atau 20% dari hutan mangrove yang ada di dunia nih. Kemudian, Indonesia juga pemilik jenis mangrove terbanyak, yaitu 202 jenis mangrove. Kemudian, kemampuan mangrove itu 5-10 kali lebih efektif menyerap karbon dibanding hutan terestrial. Kemudian, saat ini mangrove Indonesia menyimpan sepertiga karbon dunia atau 3,14 miliar ton karbon. Namun, kita patut bersedih nih teman-teman, karena sebanyak 190 juta ton karbon per tahunnya kembali ke udara. Hal ini sebanding dengan mobil yang mengitari bumi sebanyak 2 kali. Hal ini karena kerusakan hutan mangrove di Indonesia, yaitu 52.000 hektar per tahunnya. Luas ini sebanding dengan kota Singkawang atau hampir seluas DKI Jakarta. Nah, selanjutnya kita membahas sedikit tentang fungsi mangrove. Yang pertama adalah fungsi biologis. Sudah tidak asing lagi bahwa mangrove itu adalah sebagai daerah perlindungan, perkembangan bagi biota laut seperti ikan, kepiting, udang, moluska, dan lain sebagainya. Kemudian, mangrove juga menjadi tempat favorit nih untuk kawanan monyet, burung, dan reptil. Nah, kemudian ada fungsi ekologis. Ini juga sudah nggak asing lagi ya teman-teman, bahwa hutan mangrove itu adalah sebagai garda terdepan mitigasi wilayah pesisir. Contohnya seperti peredam gelombang tsunami, kemudian pemecah ombak, pencegah intrusi air laut, dan yang paling penting nih, yang masih viral dicanangkan adalah sebagai adaptasi perubahan iklim. Kemudian adalah fungsi ekonomis. Sudah banyak sekali olahan dari mangrove itu sendiri. Olahannya adalah hutan bukan kayu ya, HHBK, hasil hutan bukan kayu. Yaitu seperti diolah menjadi sirup, menjadi stik, menjadi keripik, kerupuk, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi ekonomis lainnya adalah sebagai tempat penelitian dan ekowisata yang akan kita bahas lebih dalam nih. Nah, sekarang teman-teman kita akan bahas tentang ekowisata mangrove di Indonesia. Nah, kita bahas mengenai apa sih ekowisata itu. Ekowisata merupakan sebuah konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dengan tujuan mendukung segala upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan, yang dalam hal ini adalah mangrove itu sendiri ya, dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi ekowisata ini sangat besar pengaruhnya terhadap partisipasi dari masyarakat. Menurut penelitian IPB, potensi ekonomi mangrove Indonesia mencapai 75 juta rupiah per hektarnya per tahunnya. Berikut adalah beberapa daftar ekowisata yang kami himpun dari beberapa sumber internet. Data di sini bisa bertambah ya teman-teman. Mungkin ada ekowisata lokal di Indonesia yang belum terpublish atau belum tershare gitu di internet. Jadi mungkin data-datanya ini bisa bertambah seperti itu.
Nah, selanjutnya kita membahas contoh ekowisata mangrove di Indonesia. Yang pertama adalah ekowisata Sicanang di Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada ekowisata Sukadana di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kemudian ada ekowisata Lantebung di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian ada ekowisata Kupang di NTT. Kemudian ada ekowisata Wonosari di Bali. Kemudian ada ekowisata Klawalu di Sorong, Papua. Nah, kemudian kita bahas nih teman-teman, apa sih manfaat ekowisata mangrove bagi masyarakat gitu ya. Tadi kan kita udah ngomongin tentang ekowisata di Indonesia. Nah, manfaatnya itu apa gitu buat masyarakat. Nah, yang pertama adalah namanya juga ekowisata, pasti sebagai sarana ekonomi dan berwisata untuk masyarakat ya. Banyak wisatawan gitu, baik lokal maupun mancanegara yang ke ekowisata mangrove itu untuk berwisata, kemudian sarana ekonomi juga seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sarana konservasi. Gak jarang nih teman-teman bahwa ekowisata itu dijadikan tempat penanaman, rehabilitasi, kemudian tempat konservasi juga, tempat penelitian. Karena memang tetap harus diberdayakan ya mangrove yang ada di ekowisata tersebut. Nah, yang ketiga adalah sarana edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, ini adalah selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan kecintaan pada lingkungan, kecintaan pada mangrove, juga sarana edukasi baik flora, fauna yang ada di hutan mangrove itu sendiri. Nah, selanjutnya sebagai sarana riset dan penelitian. Nah, ini gak jarang nih teman-teman, banyak teman-teman kita yang melakukan penelitian, melakukan pengambilan data untuk skripsi, kemudian untuk tugas akhirnya di ekowisata. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting nih teman-teman adalah sebagai sarana psikologis kayak gitu ya. Jadi hutan mangrove itu karena keasriannya, karena kedamaiannya ketika berkunjung ke sana, dijadikan tempat untuk relaksasi pikiran ya, dari mungkin sudah dari weekday gitu yang udah kerja, kemudian di weekendnya bisa berkunjung ke ekowisata. Nah, selanjutnya berikut adalah hutan mangrove yang ada di Jakarta. Karena masih dalam keadaan pandemi, kita mencoba untuk membuat peta luasan mangrove yang ada di Jakarta nih teman-teman. Nah, berikut adalah detail dari hutan mangrove yang ada di Jakarta. Potensinya adalah seluas 322,78 hektar. Pengelolaan data ini menggunakan data citra satelit Landsat 8 dengan metode Composite Bind 543. Namun penelitian ini masih ada batasannya, yaitu masih menghitung luasnya saja tanpa mempertimbangkan kerapatan mangrove. Karena untuk mendapatkan data kerapatan mangrove, kita harus menuju ke lapangan secara langsung melihat kondisi mangrove-nya. Tapi untuk kondisi pandemi seperti ini, karena belum memungkinkan, kami hanya bisa memetakan luasnya saja. Kemudian berikut adalah beberapa ekowisata mangrove yang ada di Jakarta. Yang pertama ada ekowisata Pantai Indah Kapuk. Yang kedua adalah Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Nah, ketika ada di ekowisata, kita mencoba untuk identifikasi nih teman-teman, yaitu identifikasi jenis mangrove yang ada di ekowisata. Banyak banget, beraneka ragam juga jenis yang ada di ekowisata PIK ini. Nah, kemudian karena masih dalam keadaan pandemi, kita mencoba untuk menghubungi salah satu pengurus penanggung jawab pengelolaan ekowisata, Bapak Johana. Beliau menyampaikan bahwa dampak pandemi COVID-19 juga pengurus rasakan seperti itu ya, yaitu penutupan ekowisata Pantai Indah Kapuk dari bulan Maret hingga saat ini mengakibatkan penurunan pengunjung dan penurunan penghasilan bagi pedagang sekitar ekowisata. Namun tetap ada hikmahnya. Mangrove tumbuh dengan baik, intensitas sampah berkurang, dan Pak Johana melihat populasi makaka atau monyet ekor panjang juga ikut meningkat nih teman-teman. Harapannya semoga pandemi cepat berlalu sehingga kegiatan konservasi mangrove berjalan dengan normal. Nah, kemudian saran apa saja sih untuk ekowisata mangrove di Indonesia?
Yang pertama adalah sinergi dan komitmen yang kuat dari pemerintah, swasta, ahli, dan masyarakat. Nah, banyak banget karena Indonesia itu adalah negara kepulauan, masih banyak banget kota-kota yang ada di pesisir nih teman-teman. Banyak juga potensi mangrove yang dimiliki, tapi pemerintahnya, kemudian mungkin swastanya tidak berkomitmen untuk menjaga dan membentuk ekowisata itu sendiri. Itu sungguh sangat disayangkan ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan dalam sisi publikasi dan perbaikan. Hal ini supaya masyarakat tahu bahwa ada potensi mangrove yang bisa dijadikan ekowisata dan masyarakat bisa ikut sadar untuk saling menjaga lingkungan, khususnya hutan mangrove. Yang ketiga adalah peningkatan keilmuan mangrove bagi pengelolaan ekowisata. Jadi bukan hanya dari segi fasilitas dan infrastruktur yang terus diperbaiki, namun peningkatan untuk keaslian, kemudian peningkatan pengelolaan mangrove di ekowisata itu sendiri tetap terjaga. Nah, selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah penegasan aturan ekowisata agar lingkungan dan kelestarian mangrove terjaga. Seperti hal kecil saja nih teman-teman yang kita dapatkan, yaitu ketika kita di ekowisata masih banyak sampah ya. Itu perlu ada penegakan tegas aturan tentang ekowisata. Jadi ketika berkunjung untuk sampah jangan sampai dibuang sembarangan seperti itu, dan penegakan aturan lainnya. Nah, kita telah sampai di ujung materi. Jadi kita tutup dengan sebuah quotes. Jika hutan adalah harapan dan laut adalah rahmat, maka mangrove adalah keduanya. Kami dari Kembali Tinggi Jakarta mengucapkan terima kasih buat teman-teman. Thanks for watching and see you in the next video. Semangat mangrover!